Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai break-even point. Nanti kalau ada yang memang tidak mengerti dan mau ditanyakan, silakan langsung disampaikan di unmute aja ya. Nah, break-even point atau bahasa Indonesianya kita lebih mengenal dengan analisis titik impas. Ini adalah hubungan antara beban atau biaya dalam sebuah perusahaan di mana kondisi biaya sama dengan pendapatannya. Jadi namanya juga titik impas ketika kondisinya itu tidak untung dan tidak rugi. Jadi jumlah yang hasil penjualannya itu hanya mampu menutupi beban atau biayanya saja gitu. Itu disebut dengan analisis titik impas atau break even point. Nah, kalau dia lebih besar dari biayanya atau beban biaya, nanti yang kemarin yang harus diingat adalah biaya itu kan ada biaya variabel dan biaya tetap gitu atau fixed variabel. Nah, kalau break even point itu dia hanya memenuhi variabel cost-nya aja, jadi menutupi biaya variabelnya gitu. Nah, kalau dia lebih besar dari total biaya, maka perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Sebaliknya, kalau dia lebih rendah dari biaya variabelnya, maka dia mengalami kerugian. Jadi menganalisis titik impas atau break even point ini penting karena ketika kita akan membuka sebuah usaha, kita harus tahu bahwa usaha kita ini akan untung atau rugi. Kalau kita misalnya rugi terus, berarti sebaiknya kita menutup usaha tersebut. Tetapi kalau misalnya kita pada titik break even point, kita harus bisa mengetahui juga bahwa berapa sih jumlah yang harus kita produksi sehingga usaha kita akan mengalami keuntungan. Nah, kebetulan si BEP ini dia salah satu penghitungannya adalah menggunakan fungsi linear atau garis lurus. Even ada yang satu lagi itu ketika kita menggunakan pendekatan marginal, maka untuk menghitung BEP ini kita membutuhkan yang bersifat kuadratik atau nanti perhitungannya tidak menggunakan fungsi linear atau lebih ke arah fungsi kuadratik. Menghitung break-even point itu simple banget. Karena apa? Ya simple aja sih. Dia hanya total revenue sama dengan total cost-nya. Jadi ketika pendapatan total itu sama dengan total cost-nya. Nah, total revenue sendiri itu rumusnya adalah price dikali quantity. Jadi harga dikali jumlah yang dijual itu total pendapatan. Kayak gimana? Kalian misalkan mau jual keripik lah yang paling gampang, keripik pisang, terus jualnya 10 biji, satu bijinya satu bungkusnya Rp1.000, maka total pendapatannya kalau kejual semua berarti 10 dikali 1000, 10.000. Nah, itu yang disebut dengan total revenue, harga dikalikan dengan jumlah kualitasnya. Sementara si total cost, total biaya adalah apa? Fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan variable cost. Nah, si fixed cost itu apa? Atau biaya tetap? Biaya tetap itu adalah biaya-biaya yang ketika kita menambah jumlah unit produksinya itu tidak menyebabkan si biaya itu bertambah. Misalnya contohnya penggorengan, kita mau menggoreng keripik, mau bikin keripik 1 kilo, mau bikin keripik 2 kilo, penggorengannya tetap satu, biayanya sama segitu. Nah, itu yang disebut dengan fixed cost. Nah, sementara kalau misalnya si variable cost itu adalah biaya variabel, yaitu biaya yang akan meningkat seiring dengan peningkatan dari unit produksi yang akan unit produk yang akan kita produksi. Contohnya adalah singkong. Ketika kita bikin keripik singkong, ketika kita mau bikin 10 bungkus, misalnya butuh singkong setengah kilo. Tetapi ketika kita ingin memproduksi 20 bungkus, maka
Jadi butuhnya adalah 1 kilogram. Nah, itu disebut dengan variable cost yang dia itu bisa bertambah seiring jumlah peningkatan unit produksi yang akan kita produksi. Nah, si variable cost biasanya itu dalam bentuk dalam bentuk fungsi. Maka biasanya dia rumusnya adalah variable cost itu adalah banyaknya barang dikali atau kuantitas barang dikali dengan harga atau biaya barangnya, bukan harga barang tapi biaya dari barangnya. Nah, ini ada istilahnya lagi tadi yang sudah saya sempat singgung. TR itu total revenue, yaitu total seluruh penerimaan, TC itu total cost, seluruh total pembiayaan, P itu harga, Q adalah quantity, FC itu fixed cost, dan VC itu adalah variable cost. Contoh soal, sebenarnya menghitung break-even point ini mudah banget gitu, jadi saya juga tidak akan lama gitu untuk menjelaskan ini, karena ini apalagi yang sudah terbiasa berusaha ini sangat mudah gitu ya. Misal gini, suatu perusahaan menghasilkan suatu barang yang dijual dengan harga 100 per unit. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 50.000. Jadi di sini udah ada biaya tetapnya dan biaya variabel per unit. Nah, jadi biaya tetapnya ini biaya variabelnya nggak ada, belum ada di sini, nanti harus saya revisi. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 50.000 dan biaya variabelnya per unitnya ini harus saya belum masukkan, katakanlah misalkan 8, nanti kita lihat di jawabannya pasti ada. Berapa besar kontribusi marginnya? Yang ditanya adalah seberapa banyak sih marginnya. Kemudian yang kedua, pada penjualan berapa akan tercapai titik impasse. Terus gambarkan grafiknya. Oke, yang pertama adalah kontribusi margin. Kontribusi margin itu adalah selisih hasil penjualan dengan biaya variabel per unit. Maaf, tadi biaya variabelnya Rp50 ya, berarti di sini. Maka kontribusi marginnya adalah 100 dikurangi Rp50. Hasilnya adalah ya Rp50 gitu. Jadi marginnya adalah Rp50 kontribusi marginnya. Sementara total revenue-nya adalah P dikali Q. Kemudian tadi kita tahu price-nya adalah 100, kuantitasnya belum kita tahu, berarti 100 dikali Q, maka fungsi dari total revenue-nya adalah 100 Q. Nah, kemudian selanjutnya adalah total cost. Total cost-nya itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost-nya kan 50.000, jadi 50.000 ditambah dengan variable cost-nya tadi 50, tadi maaf nggak ketulis di soalnya, kemudian dikalikan dengan kuantitas. Jadi 50.000 ditambah dengan 50 Q, sehingga fungsi dari total cost-nya adalah 50.000 ditambah dengan 50 Q. Titik impasse atau break even point itu adalah total revenue sama dengan total cost. Ini bukan TQ ya, tapi total cost, sorry, typo, TC. Nah, kemudian kan di sini, bentar saya kasihkan dulu. Nah, fungsi TR-nya kan 100 Q, sehingga kita pindahkan di sini, TR-nya adalah 100 Q. Nah, jadi total revenue-nya adalah 100 Q. Kemudian TC-nya adalah 50 plus 50.000 plus 50 Q, ini bukan TQ ya, TC harusnya. Sehingga 50.000 ditambah 50 Q. Nah, sehingga kita dapat persamaannya adalah 100 Q sama dengan 50.000 ditambah 50 Q. Nah, ini kita pindahkan yang ada Q-nya ke ruas kiri, sehingga di sini 100 Q dikurangi 50 sama dengan 50 Q. Di sini sama dengan 50.000. Berapa kuantitasnya pada saat dia impasse? Pada saat sama seperti ini, maka Q-nya sama dengan 50.000 dibagi dengan 50. Ini dibagi 50. Hasilnya adalah 1.000. Sehingga dia akan mengalami impasse pada saat apa? Pada saat dia memproduksi minimal 1.000 produk. Jadi dia akan impasse kalau dia memproduksi 1.000 produk.
Kemudian bagaimana kita menggambar grafiknya? Di sini kita melihat ada garis pertama adalah garis biaya apa sih, biaya total. Kemudian ada biaya variabel. Di sini adalah ini garis biaya total. Kemudian nanti di sini ada total revenue. Sini. Nih, ini total revenue. Ini adalah biaya total atau total cost. Dan di sini ada fixed cost. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi udah menghitung bagaimana cara membuat gambar ini sehingga bisa seperti ini. Yang pertama adalah kita ingat dulu, hitung dulu misalnya dari total revenue-nya. Total revenue-nya itu adalah 100Q persamaannya. Nah, kita ambil 3 titik seperti biasa. Saya ambil sini ya gambarnya ya. Ini untuk total revenue. Oke. Nah, dia break even pada saat 1000. Jadi kita kuantitinya pada saat 1000 kita tulis di sini, maka kita dapat berapa pada saat 1000 itu? Di sini total revenue-nya sebesar 100.000 ya. Kita masukkan ke sini pada saat 1000 total revenue-nya adalah 100 dikali dengan 1000. Jadi di sini adalah 100.000. Nah, selanjutnya adalah kita ambil 2 titik sebelum nilai angka 1000, itu ada kita ambil di bawahnya 500. Kemudian satunya lagi di atas 1000 adalah 1500. Nah, kita tinggal masukkan kemana? Kita tinggal masukkan ke persamaan total revenue tadi. Jadi kayak misalnya kita masukkan yang pada saat 500, nih TR sama dengan 100 dikali 500. Hasilnya adalah 50.000. Kemudian TR pada saat 1500. 100 dikali 1500. Hasilnya adalah 150.000. Oke, nah di sini kita tinggal plot, di sini 50.000. Ini 50.000 ya, sama di sini 150.000. Oke, setelah ini kita cari TC-nya sekarang, total cost. TC itu adalah 50.000. Ini anggap 50.000 ya, bukan 50.000, sama 50. Ini pakai ribu, saya pakai ribu kecil. Ditambah 50 Ki. Ini persamaannya. Kita sama kayak tadi, plot 3 angka, di sini TC, di sini quantity. Ada 3 titik juga, karena kita harus sama dengan yang ini ya. Jadi 5.000, 500, sorry.
kemudian 1000, dan 1500. Nah, kita tinggal masukkan ke key ini. Yang pertama, kalau pada saat 1000 kan tadi udah ada ya, ketika enggak belum nih. Pada saat 1000 berapa total cost-nya? Total cost-nya itu adalah 50 kali 1000, 50.000 tambah 50.000, 100.000. Tadi udah ya sama, 100.000. Nah, selanjutnya yang 500 nih yang belum, berapa total cost-nya? TC-nya pada saat 500 adalah 50.000 ditambah 50 kali 500. 50 kali 50 dikali 500 sama dengan 25.000, sehingga totalnya adalah 75.000. Jadi yang pertama pada saat 500 ini adalah 75.000. Ini kita plot sini 75.000. Selanjutnya pada saat 1.500 sama juga kita tinggal plot aja, TC sama dengan 50 ditambah 50, ini 50.000 ya, 50.000 tambah 50 kali 1.500. Nah, ini adalah 50.000 ditambah dengan 1.500 dikali dengan 50. Berapa tuh? 15 kali 5 ya. 15 kali 5, 25, 75 ya, 75. Berarti 75.000 totalnya sebesar apa? 75.125.000. Nah, kita tinggal tuliskan sini 125.000. Setelah dapat ini, baru kita plot yang pertama, titik pertama di sini di 50.000, yang kedua di 100.000, kemudian yang ketiga di sini di 150.000. Nah, kita tarik garis untuk total revenue-nya yang ini nih, 50.000, 100.000 sama 15.000. Kita tarik garis ke bawah, seret, dari 0 kita tarik ke sini, sehingga kita dapat garis total revenue ini. Kemudian yang kedua adalah biaya total. Biaya total itu kita mulai dari 50.000. Kenapa? Karena fixed cost-nya 50.000 tadi, sehingga kita tidak memulai dari 0, tetapi dari titik 50.000. Kita tarik garis lurus yang dia fixed cost-nya adalah 50.000. Jadi kita tarik garis lurus putus-putus di sini, ini menggambarkan fixed cost. Kemudian biaya total kita mulai dari 50.000. Tadi pada saat kita memproduksi sebanyak 500, maka fixed cost-nya 75.000, bisa jadi sini nih misalkan. Di sini kan, nih di antara ini. Sehingga di sini biaya totalnya di sini. Kemudian yang kedua adalah 100.000 di sini, dan yang ketiga 125.000 di sini. Kita tarik garis dari mulai 50.000 sampai ke titik yang tadi, sehingga dapatlah titik impas di sini sejumlah 100.000 rupiah. Nah, ini adalah gambar dari grafik break even point gitu, analisis biaya titik impas. Seperti itu menggambar grafiknya. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan, materinya sih cuma segitu aja. Selanjutnya nanti latihan, kalian kerjakan latihannya. Ini latihan soal. Udah ada di ini.
di apa namanya tuh di slide-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu silahkan atau sudah mengerti? Ibu pas yang tadi ngitung titik impasnya coba Bu Yang ini slide-nya. slide-nya ngitung titik impas bentar ya. Yang ini. Oke. Kenapa Nah, Ray? iya itu yang TR-nya kan 100 Ki. Yang 100 Ki-nya nanti itu dikemanain, Bu? Ini kan 100 Ki nih. Ini nggak dikemana-manain. Ini kan dipindahkan ke sini nih. Ini kan harusnya ditulisnya ada satu tahap dulu 100 Ki. Nih di sini. Kemudian kita pindahkan yang 50 Ki ini ke ruas kiri karena dia sama-sama ada Ki-nya ya. Nih. Kan dia tandanya positif. Pindah ruas jadi negatif kan? Negatif 50 Ki. Nah, 100 dikurangi 50 berapa? 50. 50. Jadi makanya ini jadi 50 Ki di sini. Oh, iya iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mangga silahkan. Tidak ada, sudah jelas semuanya? Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Boleh, Hemi silahkan. Ini yang hasil TR-nya kan P kali Q ya, price kali quantity itu dari mana aja, Bu? Kan hasilnya 100 Q. Itu hasil dari mana, Bu? Price kali quantity, yang ini? Ya kan itu hasilnya 100 Q ya, Bu. Itu hasilnya dari mana aja, Bu? Angkanya dari tadi nggak nemu-nemu, Bu. Ini angka dari soalnya ini. Harganya kan 100 per unit. Jadi dia jual satu barang yang harganya Rp100 per unitnya. Kan tadi kalau total revenue itu adalah harga dikali dengan kuantitas barangnya. Kita kan belum tahu kuantitas barangnya, jadi kita harus bikin persamaannya dulu. Sehingga karena harganya dia 100 per unit, sehingga dia menjadi 100 dikali dengan Q-nya. Karena Q-nya kan kita nggak tahu jumlahnya berapa. Belum tahu, mau dicari dulu. Jadi dikalikan dengan Q-nya. Nah, ini harga 100-nya ini dari mana? Harga per unit dari barang tersebut. Jadi 100. Oh, Jadi kenapa berarti si Q-nya tuh belum ada ya, Bu? belum? Karena itu yang mau dicari. Oh iya, Bu, baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah cukup? Yang lainnya? Siti Nurhalimah sudah mengerti? Insya Allah, Bu. Sehat tapi ya. Sahrul ngerti, Sahrul? Apa, Bu? Ngerti. Ngerti ya, insya Allah, Bu. Fikri? Insya Allah, Ibu. Oke, Mae? Insya Allah, Bu, ngerti. Oke, Gevira? Insya Allah, Bu, ngerti. Alhamdulillah. Merta? Insya Allah, Bu, ngerti, Bu. Ibtisamah? Farhana? Insya Allah, ngerti, Bu. Huriah? Siti Huriah, apakah sudah paham? Nggak ada kali Siti Huriah ya. Husni Mubarak? Husni? Husni juga nggak ada. Hanif, ngerti? Insya Allah, Bu. Oke, itu mungkin yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya yang di latihan tadi di sini ya. Nanti saya ini yang ini dikerjakan soalnya. Kemudian nanti dikumpulkan ya. Sampai maksimum di jam 1, ini masih banyak sih waktunya, masih ada 1 jam lagi untuk mengerjakan soalnya.
Jadi nanti di maksimum di jam 1 ya kumpul soalnya. Terima kasih banyak. Ibu tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga hari ini Allah menurunkan keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya. Saya end meeting. Hey.